Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyadari bahwa surat Al-Fatihah bukan sekadar pembuka dalam sholat, tapi bisa jadi ia adalah kunci ruhani yang membuka gerbang menuju Tuhan. Di balik 7 ayatnya, tersembunyi peta perjalanan jiwa dari gelapnya ego menuju cahaya ma'rifat. Ini bukan sekadar bacaan, ini adalah bisikan cinta dari Sang Pencipta kepada ruh yang rindu. Dan jika engkau mampu menyelaminya, maka Al-Fatihah akan menuntunmu pulang menuju Allah dengan hati yang tercerahkan. Pintu gerbang rohani yang terlupa. Bayangkan sebuah pintu gerbang agung yang tak terlihat oleh mata biasa, namun sangat nyata bagi hati yang telah disucikan. Pintu itu bukanlah dari emas atau batu mulia, tapi dari cahaya dan rahasia. Pintu ini berdiri di hadapan setiap insan sejak pertama kali ia mengenal kalimat suci. Namun jarang ada yang menyadari bahwa yang mereka ucapkan adalah kunci untuk membukanya. Itulah surat Al-Fatihah, surat pembuka, namun lebih dari sekadar pengantar. Ia adalah peta, ia adalah kunci, bahkan bisa menjadi jembatan antara ruh manusia dan cahaya tertinggi. Dalam tradisi para sufi, Al-Fatihah bukan hanya sekadar pembuka Al-Quran, tapi juga pembuka jalan ruhani. Bagi mereka setiap ayat bukanlah sekadar rangkaian lafaz, melainkan lapisan-lapisan makna yang memancar dari alam malakut. Ayat-ayat itu seperti tangga menuju langit ruhani, yang satu demi satu mengangkat jiwa dari kegelapan menuju kesadaran ilahiyah. Para arif menyebutnya sebagai surat yang hidup, karena Al-Fatihah bukan hanya dibaca, melainkan dialami. Ia adalah denyut jantung dari perjalanan seorang hamba menuju Rabb-Nya. Ruhani seseorang hanya dapat tersentuh oleh Al-Fatihah ketika ia mulai melepaskan lapisan-lapisan ego. Disitulah letak rahasia yang tak diketahui banyak orang, bahwa Al-Fatihah tidak bisa masuk ke dalam hati yang masih penuh dengan dunia. Saat hati masih terikat oleh ambisi, kemarahan, dan ketakutan, maka surat ini hanyalah suara. Tapi ketika hati telah lapang, telah tenang, telah berserah, maka setiap lafaznya menjadi cahaya. Ia menembus, menenangkan, dan menuntun ruh ke arah yang tidak dikenal oleh logika. Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin satu surat begitu kecil menyimpan kekuatan sebesar itu? Tapi para sufi justru melihat bahwa kekuatan bukan terletak pada panjangnya kalimat, melainkan pada keutuhan rahasianya. Al-Fatihah mengandung 7 ayat, dan itu bukan kebetulan. 7 adalah angka langit, angka maqamat ruhani, angka lapisan kesadaran dalam diri manusia. Dari Bismillah hingga Syirathal Mustaqim, setiap ayat adalah gerbang menuju kedalaman yang lebih halus. Seolah-olah setiap ayat adalah satu langkah ke dalam wilayah ruh yang tak terjamah. Para wali menyebut Al-Fatihah sebagai surat yang hidup, karena ia beresonansi dengan ruh setiap insan. Setiap pengucapan dari mulut yang tulus adalah getaran yang memanggil cahaya. Getaran itu tidak hanya naik ke langit, tapi juga masuk ke dalam diri, menggugah bagian terdalam dari jiwa yang selama ini tertidur. Di sanalah secara perlahan kesadaran ruhani mulai terbangun. Mata batin mulai terbuka, dan seseorang mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan tubuh, tapi perjalanan pulang. Dan sungguh, yang paling menakjubkan dari Al-Fatihah bukanlah bahwa ia sering diulang, tapi bahwa manusia jarang benar-benar masuk ke dalamnya. Ulangannya bukan rutinitas, melainkan isyarat dari langit bahwa inilah jalan utama. Bila seseorang menyelam ke dalamnya, maka ia sedang menyelam ke dalam inti dirinya sendiri. Surat ini ibarat sebuah ruang tanpa dinding, di mana ruh bisa berjumpa dengan cahaya awal penciptaannya. Bagi mereka yang paham, Al-Fatihah bukan sekadar awal dari kitab suci, ia adalah awal dari kebangkitan ruh. Maka dalam bab pertama ini, kita membuka kesadaran. Kita tinggalkan pemahaman lama bahwa Al-Fatihah adalah pembuka secara literal. Kita masuk ke dalam wilayah yang lebih dalam, ke dimensi di mana setiap ayat adalah nafas ilahi yang menyapa ruhmu. Inilah awal dari perjalanan menuju hakikat. Inilah saatnya membuka pintu gerbang yang selama ini kita baca, tapi belum pernah benar-benar kita masuki. Dan dari sini jalan rohani itu pun mulai terbentang. Bismillahirrahmanirrahim, nafas awal dari cahaya. Dalam sunyi yang hening,
di mana pikiran mulai diam dan hati bersiap menyimak, terdengar bisikan agung yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ia bukan sekadar kalimat pembuka, melainkan napas awal ruhani yang menghidupkan seluruh makna. Para sufi meyakini bahwa segala perjalanan menuju Tuhan bermula dari basmalah, bukan karena ia rutinitas, tapi karena ia adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa segala sesuatu berasal dan kembali kepada kasih sayangnya yang tak terhingga. Kata Bismi adalah pengakuan bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa di balik gerakan tangan, getar suara, dan langkah kaki, ada kekuatan halus yang bekerja tanpa terlihat. Allah adalah nama dari Zat yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, tapi dapat dirasakan oleh ruh yang bersih. Dan ketika dua sifatnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengiringi penyebutan itu, kita seakan sedang menyelubungi diri kita dengan dua sayap kasih. Kasih yang meliputi semua makhluk, dan kasih yang mengkhusus kepada hamba yang mendekat. Dalam perjalanan ruhani, basmalah adalah pijakan pertama untuk keluar dari dunia ilusi. Ia menanamkan rasa bahwa tidak ada kekuatan selain Dia. Ia menyapu rasa sombong, mematahkan ilusi kepemilikan, dan membasuh hati dari keangkuhan spiritual. Ruh yang mengucapkan Bismillah dengan sadar, sedang menanggalkan egonya. Ia tidak sekadar memulai sesuatu, tapi sedang menyatu dengan aliran takdir yang ditulis oleh tangan Tuhan. Para arif menyebut basmalah sebagai tali cahaya yang menghubungkan alam zahir dengan batin. Ia adalah jembatan antara dunia kasat mata dengan alam sir, alam rahasia. Ketika seseorang memasuki basmalah dengan penuh kehadiran jiwa, maka seakan ia menarik kabut dari jiwanya, dan ruhnya mulai menangkap getaran ilahiyah yang halus. Dari situlah suara ruh mulai terdengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran yang melewati logika. Dan setiap kata dalam basmalah bukan hanya didengar, tapi dialami, dirasakan, dan dihayati. Tak heran jika para wali menyarankan agar setiap gerak dimulai dengan basmalah. Bukan karena adat, tapi karena setiap basmalah mengandung permohonan diam-diam. Ya Rob, bimbing aku, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Dalam kata itu tersembunyi permintaan agar diri ini dilepaskan dari kehendaknya sendiri dan diarahkan menuju kehendaknya. Itulah makna terdalam dari Bismillah. Bukan hanya menyerahkan hasil, tapi juga menyerahkan arah dan langkah. Ruh yang telah menyadari basmalah sebagai napas awal cahaya akan mulai hidup dalam suasana damai yang tak tergantung dunia. Ia menyadari bahwa dalam nama Allah terkandung perlindungan dan keberkahan, bahkan sebelum sebuah pekerjaan dimulai. Dan ketika seseorang terbiasa hidup dalam basmalah, maka setiap geraknya menjadi zikir. Ia mulai berada dalam keadaan fana, bukan hilang dari dunia, tapi hadir sepenuhnya dalam kehendaknya. Inilah tahap awal dari pengenalan ruh terhadap asal-usulnya. Ketika ruh menyatu dengan makna basmalah, maka ia telah meminum setetes dari samudra kasih Tuhan. Dan tetes itu cukup untuk membuat jiwanya selalu rindu, selalu haus untuk kembali pulang. Karena ia telah merasakan secuil dari rahasia yang besar, bahwa seluruh semesta berjalan dengan namanya, dan bahwa tidak ada satupun gerak ruhani yang benar, kecuali bila dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul Alamin, ruh yang mengenal Tuhannya. Ketika seseorang menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia seakan menggemakan pujian dari seluruh jagat raya yang tak terlihat. Tapi bagi seorang salik, kalimat ini lebih dari sekadar ungkapan syukur. Ia adalah pernyataan ruh yang mulai sadar siapa Tuhannya. Dalam kesadaran ini, pujian bukan hasil logika, melainkan pancaran cinta yang tak bisa dibendung. Karena ruh yang mulai melihat Rabb-nya tak akan mampu diam, ia akan memuji, meski tanpa suara, meski tanpa kata, karena hatinya penuh. Makna Rabb dalam dimensi tasawuf bukan sekadar Tuhan sebagai pencipta, tapi juga sebagai pengatur, pembimbing, dan penyempurna. Ia adalah zat yang membentuk manusia dari ketiadaan, lalu membimbingnya setahap demi setahap, dari kegelapan ke cahaya. Rabbul Alamin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan bagi seluruh alam, baik yang tampak maupun yang gaib, termasuk ruh kita,
yang merupakan bagian dari alam gaib itu. Maka, menyebut Rabbul Alamin adalah pengakuan ruh terhadap asalnya. Para sufi meyakini bahwa ruh manusia pernah mengenal Rabbnya jauh sebelum terlahir ke dunia. Saat di alam arwah, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan ruh menjawab, "Bala syahidna." Benar, kami bersaksi. Maka ketika seseorang mengucap Rabbul Alamin, sebenarnya ia sedang mengulang janji lama itu. Ia sedang membangkitkan memori ruhani bahwa ia pernah mengenal, mencintai, dan bersaksi akan ketuhanannya. Namun kesaksian itu sering tertutup oleh debu dunia. Hawa nafsu, syahwat, dan keinginan ego membuat ruh lupa akan Rabbnya. Maka Al-Fatihah datang sebagai pengingat. Ia menggugah ruh dari tidurnya, menyadarkan bahwa dalam setiap ciptaan ada jejaknya. Bahwa Rabb itu bukan sekadar konsep, tapi nyata, dekat, membimbing, dan mencintai. Dan hanya ruh yang dibimbing Rabbnya yang akan mampu kembali pulang ke cahaya yang dahulu pernah ia kenal. Pujian dalam Alhamdulillah bukan pujian kosong. Ia lahir dari penyaksian bahwa di balik segala peristiwa ada kasihnya yang tersembunyi. Bahkan dalam musibah pun seorang arif bisa melihat tangannya yang sedang mengatur. Dan karena itu, pujiannya tidak bersyarat. Ia tidak memuji karena nikmat, tapi karena mengenal siapa yang memberi. Inilah maqam rohani yang tinggi, di mana pujian bukan hanya ucapan, tapi juga getaran batin yang mengalir terus. Bahkan saat mulut diam, ketika ruh benar-benar memahami Rabbul Alamin, maka dunia tidak lagi membuatnya bingung. Ia tahu bahwa segala sesuatu punya tujuan, bahwa tidak ada yang berjalan tanpa kehendaknya. Dan disitulah ketenangan lahir. Ruh tidak lagi gelisah terhadap dunia, karena ia tahu ada Rabb yang sedang menata segalanya. Ia hanya perlu berjalan mengikuti cahaya dan yakin bahwa Rabb-nya tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Maka bab ini mengajak kita untuk kembali kepada makrifat dasar, mengenal siapa Tuhan kita. Bukan lewat buku, bukan lewat ceramah, tapi lewat kesadaran ruh yang halus. Kesadaran bahwa Rabb itu dekat, membimbing, menyayangi, dan menunggu ruh kita kembali pulang. Dan ketika ruh telah menyebutnya sebagai Rabbul Alamin, maka seluruh perjalanan ruhani berubah menjadi perjalanan cinta dari ruh yang rindu kepada Rabb yang maha lembut. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sayap kasih yang mengangkat ruh. Dalam keheningan kalbu yang mulai terjaga, terdengar dua nama agung yang berkali-kali disebut, seolah menjadi jantung dari setiap napas suci. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bukan sekadar sifat Allah, tetapi pancaran dari esensi cintanya yang tak terbatas. Para sufi meyakini bahwa tidak ada ruh yang mampu terbang menuju Tuhan, kecuali dengan dua sayap ini, kasih yang menyeluruh dan kasih yang mendalam. Maka ketika seseorang menyebut namanya, ruhnya sebenarnya sedang memohon untuk dipeluk dan diangkat oleh cinta ilahi itu. Ar-Rahman adalah kasih yang meliputi seluruh makhluk, baik yang mengenalnya maupun yang membangkang. Ia matahari yang menyinari semua, tanpa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih yang khusus, yang hanya menyentuh hati mereka yang mendekat, yang mencari, yang membuka dirinya. Dalam kedalaman tasawuf, kedua nama ini menggambarkan proses penyucian ruh. Dari rahmat umum yang menyadarkan, menuju rahmat khusus yang menghidupkan batin secara sempurna. Ketika ruh mulai mengenali Ar-Rahman, ia mulai merasakan bahwa hidup ini tidak dibentuk oleh kebetulan, tapi oleh kasih. Bahkan penderitaan pun bisa menjadi bentuk rahmat jika dilihat dengan mata ruh. Dan ketika ruh mulai merasakan sentuhan Ar-Rahim, ia akan merintih lalu mencinta. Ia menyadari bahwa hanya dengan rahmat yang lembut itu, ia bisa menembus tabir dirinya sendiri dan merasakan hadiratnya yang selama ini dekat tapi tersembunyi. Dalam tradisi sufi, dua nama ini menjadi pusat perenungan yang tak pernah habis. Mereka bertanya, jika Allah begitu pengasih dan penyayang, mengapa manusia merasa jauh? Dan jawaban mereka bukanlah kata-kata, melainkan keheningan yang penuh pemahaman. Jarak itu bukan dari Allah, tapi dari hati yang tertutup. Maka setiap penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah doa rahasia. Ya Rabb,
lunakkan hatiku agar aku bisa merasakan pelukanmu. Para wali memandang sifat kasih ini sebagai jembatan ruhani. Ia mengangkat ruh dari ketakutan akan siksa menuju rindu akan perjumpaan. Seorang salik tidak akan tahan lama hanya dengan rasa takut. Tapi ketika hatinya telah tersentuh oleh kelembutan Ar-Rahim, maka ibadahnya berubah menjadi kerinduan. Ia beribadah bukan karena takut neraka, tapi karena ingin terus berada di hadapan Yang Maha Penyayang. Dan disitulah ruh mulai melebur dalam cinta. Di saat dunia menjadi keras dan kehidupan terasa dingin, dua nama ini menjadi pelita. Ar-Rahman Ar-Rahim mengajarkan bahwa cinta adalah pondasi semesta. Bukan cinta yang fana, bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang memberi tanpa pamrih. Maka ruh yang berjalan dengan membawa dua nama ini dalam hatinya akan menjadi lembut, sabar, dan pemaaf. Karena ia sedang meniru sifat Tuhannya, dan itu adalah maqam ruhani yang tinggi, menebar rahmat seperti Ar-Rahman, dan menyentuh hati seperti Ar-Rahim. Maka bab ini adalah tentang bagaimana cinta ilahi bukanlah teori, melainkan napas yang bisa dirasakan oleh ruh yang halus. Dan hanya dengan cinta itulah ruh dapat berjalan jauh, menembus kegelapan dirinya, menuju cahaya yang dulu pernah memeluknya di alam arwah. Ketika kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kita sebenarnya sedang mengetuk pintu kasih Tuhan. Dan pintu itu, kata para wali, tak pernah tertutup bagi ruh yang datang dengan tulus. Malik Yaumiddin, kesadaran ruh akan hari kembali. Ketika ruh mendengar lafaz Maliki Yaumiddin, ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Bukan karena rasa takut semata, tapi karena ia tahu, inilah hari di mana seluruh kepalsuan lenyap, dan yang tinggal hanyalah kebenaran sejati. Dalam kalimat ini, ruh diingatkan bahwa semua perjalanan akan menuju pada satu titik yang pasti, pertemuan. Dan dalam pertemuan itu, tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya akan tampak sebagaimana adanya, termasuk ruh itu sendiri, telanjang dari ilusi, berdiri di hadapan sang pemilik hari pembalasan. Para sufi tidak menafsirkan Yaumiddin hanya sebagai hari kiamat fisik, tetapi sebagai momen ruhani yang terus berlangsung dalam kehidupan ini. Mereka menyebutnya sebagai Yaumul Kashf, hari terbukanya tabir. Ia bisa terjadi kapan saja, saat ruh mulai melihat bahwa setiap amal ada timbangannya, bahwa setiap bisikan hati ada cerminnya. Maka kalimat ini bukan hanya peringatan tentang masa depan, tapi juga cahaya yang menyadarkan ruh untuk hidup dengan penuh kesadaran hari ini. Malik berarti penguasa sejati, bukan sekadar raja dunia, tapi pemilik mutlak segala hukum, keputusan, dan ganjaran. Maka saat ruh mengucap Maliki Yaumiddin, ia sedang menyatakan ketundukannya bahwa tidak ada otoritas selain dia. Ruh yang menyadari hal ini akan melepaskan penghakiman terhadap orang lain dan mulai menilai dirinya sendiri. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, semuanya akan kembali padanya. Karena ia hidup dalam sistem keadilan ilahi yang sempurna, meskipun tak terlihat oleh mata. Kesadaran akan hari pembalasan dalam dimensi tasawuf bukan membuat ruh menjadi takut berlebihan, tetapi justru menjadikannya lembut dan jujur. Ia hidup dalam keheningan batin, menimbang setiap gerak hatinya. Ia tahu bahwa bukan hanya ucapan yang dinilai, tapi niat yang tersembunyi. Maka setiap langkahnya menjadi ibadah, bukan karena ingin pahala, tapi karena ia tahu bahwa segala sesuatu dicatat oleh mata yang tak pernah tidur. Dalam banyak riwayat para wali, disebutkan bahwa Yaumiddin adalah hari di mana wajah-wajah yang bersinar akan tampak, bukan karena amal mereka banyak, tapi karena cinta mereka dalam. Ruh yang mencintai Allah akan diberi cahaya, bahkan jika amalnya tampak sedikit di mata manusia. Inilah rahasia besar yang dipelajari para sufi, bahwa di balik hari pembalasan ada hari perjumpaan, dan mereka tidak takut padanya, karena mereka telah lama menanti untuk bertemu dengan kekasih yang mereka rindukan sepanjang hidup. Kalimat Maliki Yaumiddin adalah penyeimbang. Ia membuat ruh tidak larut dalam cinta yang membutakan, tapi juga tidak tenggelam dalam rasa takut yang melemahkan. Ia menumbuhkan rasa tanggung jawab yang dalam, rasa malu yang indah, dan rasa ingin memperbaiki diri setiap saat. Ruh yang hidup dalam kesadaran ini akan berjalan pelan, penuh hormat terhadap hidup, karena ia tahu bahwa segala sesuatu
akan kembali pada pemilik hari pembalasan. Dan akhirnya, bab ini mengajarkan kita bahwa ruh tidak akan benar-benar bebas sampai ia mengakui bahwa dirinya akan kembali. Bukan kembali pada dunia, bukan pada tubuh, tapi pada pemilik hari itu. Dan hanya ruh yang bersih, yang ikhlas, dan yang mencinta dengan tulus, yang akan mampu berdiri tegak di hadapannya. Maka sebutan Maliki Yaumiddin adalah ajakan halus agar ruh mempersiapkan dirinya, bukan dengan ketakutan, tapi dengan cinta yang penuh kesadaran.